Febriansa, Hadir, Bu. Jessica, Hadir. Tia, Wahyu, Hadir. Ria, Hadir. Zahra, Hadir. Adisa. Hadir. Baik, hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang materi kalor. Pernah terbayang nggak sih kepada kalian itu apa itu kalor? Terus bagaimana sih penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Contoh nih, kalian pernah kan menyetrika baju di rumah? Pernah. Apa yang terjadi pada baju tersebut? Rapi. Rapi, terus panas. Panas. Nah, perpindahan panas dari setrikaan itu ke baju itu yang dinamakan kalor. Jadi apa itu kalor, Bu? Kalor itu perpindahan panas dari satu benda ke benda yang lain. Kalor itu berpindah ke benda lainnya ketika dia sudah tinggi. Misal nih, dia akan berpindah. Kalor itu akan berpindah dari yang lebih rendah. Jadi misalnya dia tinggi, akan berpindah ke yang rendah menjadi seimbang. Oke, ini video animasi. Silakan disaksikan.
dari penjelasan Ibu? Kalau menurut dia yang dijelaskan, konduksi itu perpindahan panas. Misalnya kita ada besi. Besi itu ketika dipanaskan di ujungnya, maka panas tersebut akan mengalir ke ujungnya juga. Jadi konduksi itu perpindahan panas melalui zat padat tanpa perpindahan partikel zat itu sendiri. Terus konveksi. Apa itu konveksi? Jadi konveksi itu ketika kalian pernah memasak air, ketika air itu mendidih, maka yang di bawah, air yang di bawah itu akan naik ke atas, dan yang atas akan pindah ke bawah karena partikel yang di bawah itu akan rendah. Jadi ketika dia rendah, dia akan melambung ke atas, dan yang berat, yang di atas itu berat, maka akan pindah ke bawah, dan begitu seterusnya. Itu yang menyebabkan air itu mendidih. Itu termasuk ke dalam konveksi. Terus radiasi. Apa sih itu radiasi? Jadi radiasi itu pernah berdiri dekat api unggun? Pernah. Jadi apa reaksi tubuh kita ketika berdiri di api unggun tersebut? Panas. Oke, panas itu termasuk radiasi. Sama seperti setrikaan tadi, ia memindahkan panas, tapi tanpa zat perantara. Begitu juga ketika kalian menjemur baju. Menjemur baju itu apa yang terjadi pada baju itu? Kering. Itu termasuk ke dalam radiasi. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, berarti panas matahari radiasi dulu? Iya, panas matahari itu radiasi. Karena perpindahan panas matahari kepada baju itu tanpa perantara. Itu secara langsung. Oke, ada yang ingin ditanya lagi? Izin Ibu, kalau semisal kita main HP itu termasuk radiasi enggak? Itu termasuk radiasi, tapi dalam radiasi yang lain. Oke, sampai sini paham? Oke, Ibu minta tolong kepada kalian untuk membuat kelompok. Pilih yang di dekat tengahnya aja ya. Ya, termasuk aku ya Bu. Ibu aku kelompok sama ini. Wow, kita pinjam kan? Oke, ikuti petunjuk di lembar kerja praktikum tersebut. Pertama itu kalian buka pet Colorado. Silakan buka pet Colorado. Oke, sudah buka pet Colorado di situs web. Sudah Bu. Terus ikuti langkah-langkah dari lembar praktikum yang telah Ibu berikan. Oke. Silakan coba. Oke, silakan berdiskusi. Sudah Bu. Oke, silakan berdiskusi. Ini.
mengerjakan soal yang ada di lembar pekerjaan 1. Nanti Ibu minta tolong kepada setiap kelompok untuk salah satu maju depan dan menyimpulkan kegiatannya. Ibu mau nanya. Sudah Bu? Oke, sudah. Silakan perwakilan kelompok. Wahyu Bu. Kelompok kami Bu. Bapak kami Bu. Oke, pada Wahyu dulu, silakan Wahyu. Di bawah lembar kerjanya nggak apa-apa. Oke Wahyu, dari percobaan yang telah dilakukan pada besi dan batu bata itu manakah di antara keduanya yang memiliki kemampuan partikel yang lebih padat? Pastilah itu besi Bu, Kenapa? karena pada partikel besi itu sudah melebur menjadi satu dan menjadikan unsur, maka partikel di dalamnya lebih padat daripada batu bata, dan juga besi memiliki volume massa jenis lebih besar dibanding batu bata. Oke, saat keduanya itu dipanaskan secara maksimal, manakah di antara keduanya itu yang lebih dahulu melepaskan energi? Jelas. Itu yang melepaskan energi terlebih dahulu adalah batu bata Bu, di mana karena kerapatan partikelnya itu renggang dibanding besi, dan suhu bata itu dan suhu batu bata itu tinggi. Beri apa? Oke, selanjutnya mungkin kelompok lain. Adisa. Dari hasil yang telah dilakukan oleh sisa sama halnya dengan air dan minyak kan. Terus manakah di antara keduanya itu yang kerapatan partikelnya itu lebih padat ya dengan air? Air. Karena minyak merupakan senyawa organik yang volume massa jenisnya lebih rendah dibandingkan air Bu. Nah, lalu ketika air dan minyak itu dipanaskan, mana yang lebih dulu melepaskan energi? Minyak. Kenapa? Bisa. Karena minyak jauh lebih cepat dipanaskan daripada air. Terima kasih Adisa. Berapa sih? Satu lagi. Ayo Jessica. Dari penjelasan teman Jessica tadi tuh, dari Anissa, dari Wahyu, kesimpulan apa sih yang Jessica bisa dapatkan dari tersebut? Oke, yang dapat saya simpulkan itu dari ini hubungan kerapatan partikel dan energi itu untuk mengetahui benda mana yang menjadi kerapatan partikel suatu zat yang lebih cepat atau lambat dalam melakukan pelepasan energi. Itu Bu. Terima kasih Jessica. Oke, sampai sini paham tuh mengenai produksi, konveksi, radiasi, kalor dan sebagainya itu? Paham. Mungkin sekian dari materi yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, jangan ragu untuk bertanya, karena kalau tidak bertanya, sesat.